Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang anuitas biasa part 3. Tonton terus ya guys. Sebelum kita ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Fitriani, saya dari Matematika 1 semester 5 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Ada yang tahu? Oh ya, jangan lupa like, komen, dan share ya guys. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni dari materi yang dibawakan teman saya, yakni Muhammad Reza Sinaga. Dan di sini saya akan melanjutkan materi tentang menentukan periode pembayaran. Jika dalam persoalan anuitas biasa hanya diketahui SN, A, dan I, maka jumlah pembayaran dapat ditentukan melalui persamaan 5.1. SN sama dengan A dikali 1 tambah I dipangkatkan N dikurang 1 per I. Sehingga diperoleh 1 tambah I dipangkatkan N sama dengan 1 tambah I kali SN per A sama dengan A tambah I kali SN per A, atau N logaritma 1 tambah I sama dengan logaritma dari A tambah I kali SN dikurang logaritma A. Sehingga jika kita ingin mencari nilai N, yakni N sama dengan logaritma A tambah I kali SN dikurang logaritma A per logaritma dari 1 tambah I. Baiklah, kita masuk ke contoh. Misalkan Budi menabung setiap akhir bulan sebesar 1.500.000, di mana pada masa yang akan datang Budi ingin mendapatkan uang sebesar 150 juta. Jika bunga yang diberikan adalah 10% per annum, berapa lama Budi harus menabung? Maka penyelesaiannya yakni di dalam soal diketahui bahwa A sama dengan 1.500.000. A itu adalah anuitas dan SN sama dengan 150 juta. SN itu adalah nilai yang akan datang dari anuitas selama N periode, dan I adalah tingkat bunga. Tingkat bunga di sini 10% per 12. Kenapa per 12? Karena 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Nah, maka kita bagi dengan 12 sehingga memperoleh hasil 0,00833. Dan di dalam soal yang ingin diketahui itu adalah N. Rumus untuk mencari N yakni N sama dengan logaritma dari A tambah I kali SN dikurang logaritma dari A per logaritma dari 1 kurang I. Maka kita substitusikan nilai A, nilai SN, dan nilai I. Sehingga diperoleh logaritma 1.500.000 tambah 0,00833 kali 150 juta. Nah, kalau di dalam matematika itu kan tambah sama kali menang kali. Jadi kita kalikan dulu. Baru dikurang logaritma 1.500.000 per logaritma dari 1 tambah 0,00833. Maka diperoleh hasilnya dari log yang 1.500.000 tambah 0,0083 kali 150 juta itu nilainya itu 6,49253724 dikurang logaritma 1.500.000 itu nilainya 6,176091257 per logaritma dari 1,00833 nilainya yakni 0,00360269, sehingga memperoleh hasil yakni
73,05. Kita genapkan aja karena kan belum 5 ke atas gitu loh. Jadi kita ambil menjadi 73 bulan. Sehingga berapa lama Budi harus menabung? Jawabannya itu 73 bulan. Maka 73 bulan Budi menabung barulah dapat 150 juta. Baiklah, kita akan memasuki materi selanjutnya, yakni tentang menentukan tingkat bunga. Bila dalam soal anuitas biasa hanya diketahui SN, A dan I, maka besarnya tingkat bunga atau I dapat ditentukan melalui persamaan 5.1, yakni sebagai berikut. Rumusnya SN sama dengan A dikali 1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I. Untuk menentukan tingkat bunga suatu pembayaran atau tabungan melalui persamaan ini tidak dapat dilakukan secara analitis. Teknik yang dapat digunakan adalah dengan metode numerik atau metode interpolasi linear. Kita masuki ke contoh saja ya. Baiklah, kita masuk ke contoh saja, yaitu contoh 5.4. Yakni soalnya Fitri menabung tiap akhir periode sebesar 350.000 sebanyak 8 kali periode, dan pada akhir periode ke-8 uangnya menjadi Rp3.342.500. Berapa tingkat bunga per periode yang diberikan? Dari soal yang diketahui yakni A sama dengan 350.000 dan N sama dengan 8, SN sama dengan 3.342.500. Di sini kita akan memakai dua penyelesaian. Penyelesaian pertama yakni dengan menggunakan metode numerik, yaitu memilih nilai I sedemikian hingga itu menggunakan rumus FI sama dengan SN kurang A kali 1 kurang I pangkat N dikurang 1 per I. Ini mencari nilai I yang mendekati 0. Maka kita substitusikanlah nilai A, nilai N, dan nilai SN-nya. Maka diperoleh hasil dari rumus itu, hasilnya itu diperoleh seperti tabel berikut. Tabel yang pink itu. Nah, jadi dari tabel di situ kita bisa melihat bahwa nilai I yang paling dekat dengan 0 adalah 0,05001. Ya kan? Jadi kita genapkan aja jadi 0,05. 0,05 biar supaya ke persen itu kan dikali 100. Maka 0,005 itu dikali 100 sehingga menjadi 5%. Maka kita dapatlah nilai I-nya sama dengan 5%. Setelah kita akan masuk ke langkah kedua, yakni dengan metode interpolasi linear. Jika kita misalkan nih itu sama dengan 4%, maka kalau kita mencari dengan rumus SN, maka SN sama dengan 4% itu sama dengan 3.224.979 rupiah. Dan jika kita misalkan nih juga kan itu sama dengan 6%, maka jika SN sama dengan 6%-nya diperoleh 3.464.113,7 rupiah. Dari situ kita bisa melihat
bahwa I sama dengan 4% tambah 3.342.500 itu kan uang yang diterima si Fitri, dikurang 3.224.979,19 itu nilai dari SN sama dengan 4%, dan 3.464.113,77 rupiah itu nilai dari SN sama dengan 6%, dan dikurang 3.224.979,19 itu juga nilai dari SN sama dengan 4% dikali 6% kurang 4%. Maka dari hasil perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan sama dengan 0,0498288843. Itu kita genapkan aja menjadi 0,05. Untuk mengubah 0,05 itu ke persen, maka dikali dengan 100. Maka 0,05 kali 100 sama dengan 5%. Maka dapatlah I-nya sama dengan 5%. Baiklah, kita masuk ke soal latihan dan penyelesaian. Gak usah lama-lama ya. Soal pertama, Reja memasuki masa pensiun. Wah, Reja udah tua nih ceritanya gitu. Reja memasuki masa pensiun dari suatu perusahaan dengan memperoleh pesangon sebesar 500 juta. Wow. Uang tersebut lalu disimpan dengan bunga nominal J12 sama dengan 12%. Untuk biaya hidup, ia ingin menerima uang sebesar 7.500.000 per bulan. Berapa lama ia akan menerima uang tersebut hingga habis uang simpanannya? Penyelesaiannya. Dari soal diketahui SN sama dengan 500 juta rupiah dan A-nya sama dengan 7.500.000. Maka I-nya sama dengan 12% per 12 sama dengan 0,01. Tahu dong kenapa si I itu terus dibagi 12? Karena 1 tahun itu kan 12 bulan, maka dia dibagi dengan 12. Gitu ceritanya. Maka kita menggunakan rumus N sama dengan logaritma A dikurang logaritma A kurang I kali SN per logaritma 1 tambah I. Baru kita masukkanlah, kita substitusikan. Nilai SN-nya kita substitusikan, nilai A-nya kita substitusikan, nilai I-nya juga, sehingga diperoleh 110,41 bulan. Maka uang si Reja tadi akan habis kalau dia itu mengambil selama 110,41 bulan. Begitu ceritanya. Kita masuk ke soal yang kedua. Tentukan nilai akumulasi dari uang sebesar 120.000 yang ditabung pada setiap akhir semester selama 6 tahun dengan nominal J2 sama dengan 11%. Maka kita jawab. Oke, kita jawab. Dalam soal yang diketahui A itu sama dengan 120.000 rupiah. Baru N sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12. Kenapa kali 2? Karena 1 tahun itu kita ada 2 semester. Jadi itu kan selama 6 tahun, berarti 6 kali 2. Dan I sama dengan 11% per 2. Kenapa per 2? Ya karena tadi kan dibilang dia nabung cuma di akhir semester doang. Sementara 1 tahun itu kan kita ada 2 semester, jadi 11% per 2.
maka diperoleh 0,055. Baru kita gunakan rumus Sn. Kita substitusikanlah. Sn kan rumusnya A dikali 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I. Maka kita substitusikanlah nilai A, N, dan I. Lalu kita kalikan, kita kurangkan, dan kita bagikan. Setelah itu barulah memperoleh hasilnya, yakni 1.966.271 rupiah. Baiklah, kita soal yang ketiga ini soal. Lela setelah 5 tahun mendatang ingin mendapatkan uang tabungan sebesar 9 juta. Berapa besar setoran tabungan tetap per bulan bila bank memberikan bunga 12% per annum? Maka kita jawab. Dari soal kita ketahui bahwa N itu sama dengan 5 kali 12. Kenapa kali 12? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Maka kita ubah si N itu ke bulan. Kan biar supaya mengetahui besaran setorannya. Karena dia minta memang per bulan. Jadi 5 kali 12 sama dengan 60. SN-nya diketahui di soal 9 juta. Dan I-nya sama dengan 12% per 12 sama dengan 0,01. Maka kita menggunakan rumus A sama dengan I kali Sn per 1 tambah I pangkat N kurang 1 sama dengan, kita substitusikanlah nilai N, nilai Sn, dan nilai I. N yaitu 60, SN-nya itu 9 juta, I-nya itu 0,01, sehingga memperoleh hasil 227.017 rupiah. Begitu. Terima kasih telah melihat video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Klik tombol like, komen, dan share guys. Kalau mau ke poin